Assalamualaikum Tretan. Selamat datang dan selamat bergabung di Raja Warna Channel. Hari ini saya ditemani teman lama saya, namanya Saifuddin ya. Nama lengkapnya siapa, Pak? Saifuddin. Sebelum kita berbincang tadi, kita sempat membahas tentang program pemerintah yang disebut e-processing atau e-katalog. Nah, teman saya ini, Cak Udin ini, sepertinya cukup memahami, walaupun mungkin nanti ada beberapa pihak yang mungkin harus mengkoreksi, karena apa yang disampaikan Pak Udin tentunya mungkin kurang update dan lain-lain. Saya persilahkan orang yang lebih mengerti nantinya bisa hadir ke channel ini. Pak Udin, saya ini kan sempat bingung Pak Udin. Di pemerintah, yang seperti saya kan sering di pemerintah kota Surabaya. Jadi ada istilah e-katalog. Bahkan beberapa kontraktor menyebutkan sekarang ini nggak ada rela. Bisa dijelaskan dulu Pak Udin, apa sih e-katalog itu atau e-processing ini? Ya, tidak ada. Yang pertama yang perlu saya pertegas dulu, ini kan kita ngobrol santai, Oke. main diskusi aja lah. Kalau boleh dibilang, ini kan catatan jurnalis aja lah kita. Hanya sebatas apa yang kita lihat. Begini, jadi e-purchasing itu pada dasarnya kan belanja online gitu aja kira-kira simpelnya. Jadi cuman untuk tahun belakangan ini ada kecenderungan untuk, atau bahkan memang apa ya, saya membacanya sih ada instruksi untuk supaya e-purchasing diprioritaskan. Dia akan mengalahkan metode tender dan seterusnya. Kenapa? Karena e-purchasing ini kan dinilai efektif dan efisien dari sisi waktu dan anggaran. Tuh. Jadi kira-kira seperti itu e-purchasing itu. Nah, saya sebenarnya sebagai jurnalis itu kan gini Pak Tedo. Untuk beberapa pekan terakhir ini kan saya coba itu cari tahu apa yang terjadi dengan OPD di dinas provinsi khususnya. Ada sesuatu yang buat saya pribadi belum memuaskan. Nah, itu yang mau kita cari jawabnya sebenarnya. Jadi begini, e-purchasing yang sebatas yang saya tahu, dia memang efektif, efisien, ya saya sepakat. Tetapi kelemahan terbesarnya adalah e-processing justru memicu ruang baru untuk apa ya, kalau bahasa saya sih terjadinya korupsi begitu kira-kira. Kenapa? Karena e-processing itu relatif yang bisa mengakses cuma OPD pemesan dan penyedia. Terakhir PDJ. Kita ini enggak, kecuali APH beda persoalan. Mereka punya akses khusus kan. Jadi begini, apa sebenarnya yang terjadi dengan e-purchasing, keterbukaannya yang kita agak mempertanyakan keterbukaan. Ya. Sebentar sebelum dilanjut, barusan kan e-katalog atau e-processing ini kan mengalahkan tender. Apa yang dimaksud? Ya. Pak Udin mengalahkan tender itu maksudnya apa? Oh ya, mengalahkan tender itu kita melihat beberapa tahun-tahun kita ke belakang begitu. Selama ini kan proyek-proyek besar itu kan tender. Aturannya kan tender itu kan 200 juta ke atas tender dia, konstruksi kan. Hari ini nggak peduli. Dia mau berapapun e-processing boleh. Dan memang itu terjadi hari ini. Itu yang saya maksud mengalahkan. Berarti intinya e-processing ini secara tidak langsung menghapus tender terbuka itu. Apa betul demikian? Tidak berarti menghapus, tetapi itu pilihan. Hanya kan pilihan ini kemudian didorong untuk diprioritaskan. Artinya begini,
Kalau bisa di purchasing kenapa harus di tender gitu loh. Saya melihat kecenderungan seperti itu. Hari ini banyak paket-paket konstruksi yang nilai di atas 1-2 miliar itu ada di purchasing hari ini. Dan akhirnya kita nggak tahu bagaimana berapa sebenarnya harga yang terjadi itu berapa. Itu kan Jadi yang boleh tahu siapa itu, Bang? Nanti. justru itu ini kan pertanyaan dari kita. Kan Ini yang kalau saya misalnya di beberapa OPD di Pemprov Jatim itu terhadap apa yang kita bahas ini, saya sebagai jurnalis saya menanyakan itu. Sampai hari ini mereka saya pikir untuk ukuran ideal birokrasi enggak respon dia. Saya nggak tahu alasannya apa. Beberapa kan saya coba bawa ke inspektorat misalnya, dari minggu depan itu ada yang mau dijadwalkan selesai, tapi secara umum nggak ada yang jawab. Maka nanti begini, kalau begitu kan saya nggak tahu apakah ini bentuk kegagapan atau memang ada bentuk kesengajaan untuk menikmati ketertutupan itu. Tapi saya nggak peduli karena salurannya kan ada. Ketika mereka misalnya OPD itu tidak mau terbuka soal itu dengan dalih apapun, salurannya kan kita bisa minta dokumen itu melalui komisi informasi misalnya, atau mungkin ya ada saluran-saluran itu kita tempuh. Tapi yang pasti ketika itu memang tidak dibuka ya kita kesulitan mengakses itu. Misalnya contoh begini, contoh ini misalnya di salah satu OPD di Pemprov Jatim itu yang hari ini saya mintakan pendapat dari inspektorat gitu kan, karena saya melihatnya kan agak-agak janggal begitu. Batasan kita bisa tahu itu melalui rencana umum pengadaan, ada sirup itu kan. Misalnya begini, ada OPD itu yang melakukan pengadaan pakaian olahraga beserta kelengkapannya, nggak ada rincian soal itu. Anggap aja lah pakaian, kaos, training, sepatu lah misalnya. Oke, dia nggak ngomong spek kualitasnya kayak mana, itu nggak akan muncul di sirup, itu nggak akan muncul. Tapi kita tahu beberapa ada yang disebutkan, beberapa enggak. Gitu kan. Oke, nggak masalah. Dari situ kita bisa hitung sih sebenarnya. Contoh yang saya maksud itu salah satu OPD. Dia menganggarkan 1M 2 juta itu untuk kebutuhan pakaian olahraga beserta kelengkapannya sebanyak 850 ASN. Maka secara pagu anggaran yang disediakan itu kalau dibagi 850 orang itu kan ketemunya 1.170.000. Oh, berarti ini contoh soal dari tadi. Nah itu, tapi itu masih itu di sirup. Ternyata ini kan di purchasing. Itu tadi aku ngomong perencanaan, itu muncul di sirup. Nah dari situ, oh ternyata ini didanakan secara purchasing. Maka pertanyaannya, apakah terserap semua anggaran 1M 2 juta itu? Itu Pak, apakah terserap semua? Lah, karena kalau terserap semua berarti 1 ASN itu dialokasikan 1.170.000. Pertanyaannya barangnya seperti apa? Kan gitu. Nah itu bisa jadi dia nggak terserap semuanya, tapi piro. Lah ini yang kita tanyakan nggak pernah direspon kita. Kan kesulitan kita sudah. Itu salah satu contohnya. Oke, Tretan. Berarti sementara saya ingin menyimpulkan ini kan contoh soal ya. Sementara kita anggap selesai dulu tentang e-katalog, tapi minimal bahwa sebenarnya antara e-katalog dengan lelang-lelang sebelumnya itu hampir sama. Ya. Cuman yang dipertanyakan Udin ini keterbukaannya, Ya. pengawasannya. Ya. Ini yang paling penting. Ya. Ini lebih tertutup sehingga masyarakat yang ingin mengetahui seperti apa Ya. nilainya berapa. Karena kalau itu tertutup terus, ya namanya juga nggak tertutup, gak kebuka kan karo. Sing ro wong iku tok. Maka potensi sesuatu Ya yang tidak kira-kira diinginkan, seperti itulah. maka bisa terjadi. Iya. Oke. Jadi tadi semoga
para kreator yang bergabung di Raja Warta Channel memahami bahwa e-katalog atau e-processing itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan lelang atau pengadaan sebelumnya, tapi perbedaannya sangat tertutup. Maka Pak Nyaudin mungkin berharap bahwa pemerintah lebih terbuka atas pelaksanaan ini. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, contoh-contoh soal. Ya. Ya, contoh soal yang di e-processing ini. Ya. Pak Udin punya nggak contoh soal selain tadi yang dijelaskan masalah pengadaan pakaian? Jadi banyak, kalau kita mau rinci banyak, di setiap PPD hampir selalu begitu. Hampir selalu begitu, sehingga Apakah termasuk kayak catering itu ya? Gimana? Apa itu masuk di e-processing? oh ya, Mamin juga masuk e-processing hari ini. Selain pengadaan langsung masih ada ya. Coba pengalaman Pak Udin selama memantau ini gimana? Ya, kalau kalau Mamin sebenarnya bukan soal e-processingnya ya. E-processingnya kan kita untuk sementara kesimpulannya e-processing ini kita duga sangat tidak terbuka. Itu yang barangkali topik besarnya di situ ya. Setiap yang di e-processing pasti ada ruang gelap lah. Bahasaku begitu. Mungkin karena nggak mampu ya, mungkin. Tapi saya pikir ini dinas atau pemerintah, baik provinsi maupun Surabaya, ya bantu dong jawablah apa yang seharusnya supaya ini transparansinya muncul gitu kan. Nah, kalau soal Mamin itu beda persoalan. Kecenderungannya hari ini sekali lagi sebatas pengalaman. Di OPD itu apa ya? Ini kan orang berpikir itu Mamin dipikir urusan opo lah ya. Ya, sehingga orang kecenderungan itu seenake. Saya bisa paparkan untuk beberapa ya. Tapi bukan berarti itu salah. Sekali lagi ini pertanyaan-pertanyaan dan catatan jurnalis. Contoh begini. Kalau di provinsi update terakhir itu harga satuan Mamin nasi kotak itu kan 44.000 maksimal. 44.000 maksimal. Kemudian kita detek itu misalnya di sirup ada beberapa paket yang memang ada rincian sehingga kita tahu. Oh, ini berarti per kotaknya berapa dia. Jadi kalau bicara penyimpangannya itu kadang-kadang kita juga kesulitan minta kayak semacam SPJ gitu ya, SPJ. Mereka bilang itu maksimal 44.000 misalnya per kotak nasi kotak. Pertanyaannya apa menune kok 44? Bener kan? 44 itu biasanya plus PPN. Sehingga mungkin include-nya dia kan sekitar 39.000 lah anggarannya itu, karena yang 4.000 sampai 5.000 itu pajak kan. Nah, penyimpangan itu sejauh ini juga kita susah dapat konfirmasi itu. Kan begitu. Iya sih, misalnya nasi kotakmu piye sih aku pengen. Seharusnya SPJ itu kan muncul dokumen gambar. Dia harus muncul bukti transaksi. Baik kalau misalnya dia di bawah 50 juta berarti dia pakai kwitansi, di bawah 10 juta dia pakai nota belanja biasa itu. Tapi apapun itu kan menjelaskan transaksi. Sehingga kita tahu siapa sebenarnya dia beli di mana. Kita bisa validasi kan. Sampai rego piro, di tuku piro itu. Tapi ini kan kita nggak dapat gitu ya. Saya nggak tahu sih kenapa hal yang seharusnya sederhana itu tiba-tiba saya mendapati situasi yang gak gampang gitu loh. Nanya itu gak gampang. Ya memang Yang kedua yang perlu digarisbawahi barangkali ini juga pembelajaran buat saya sih. Banyak urusan Mamin terutama itu yang bahasa saya sih salah cara pelaksanaan, metode belanjanya salah. Misalnya
Mamin itu di swakelola tipe 1. Kita tahu peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola. Apa yang dimaksud swakelola tipe 1? Ada di sana dijelaskan dengan jelas. Pokoknya pengadaan barang itu gak bisa di swakelola 1. Karena definisinya kan itu direncanakan, dikerjakan, diawasi sendiri. Terus pengadaan barang maupun kertas maupun apapun barang ya, ATK, Mamin, komputer, apa, ya aja swakelola 1 re. Pengadaan langsung kadune. Tapi banyak itu, yang melakukan itu. Banyak yang terjadi. Itu melanggar aturan yang Saya pastikan ketika itu menabrak aturan ya melanggar. Soal sanksi itu urusannya APH toh. Karena kenapa? Karena beberapa itu ya banyak dipertanyakan kan kok nggak ada sanksi nih. Loh, maksud APH ya goblok kan ya aku nggak tahu. Mungkin itu Karena begini Pak De. Contoh begini. Swakelola 1 misalnya, Mamin ya. Ada kan mungkin ada satu momen kegiatan yang dia butuh anggaran lumayan. Katakanlah di atas 50 juta. Seharusnya itu kan di pengadaan langsung. PL. ya Karena di swakelola, maka dia kan beli sendiri. Padahal pengertian swakelola harusnya masak dewe. Masak apa ya mungkin. Kalaupun dia bisa, tupoksi ini sih nggak nyambung. Misalnya dinas pertanian mau ngurusi panganan kan juga berarti zaman nggak mungkin mau mengatakan bahwa nggak mungkin swakelola sendiri mesti order ke orang lain. Bagi orang lain lah. Kalaupun dia masak dewi itu melanggar kalau apa ngurusi makanan itu ya. Nah kalau itu di swakelola maka dia kan mungkin boleh kan kita misalnya sekali lagi ini catatan bisa jadi transaksinya kan cenderung sepihak toh. Ya dia beli aja lah, berapalah. Tetapi kalau dia lewat PL, di atas 50 juta kan harus PL. Maka kan kita belinya lewat catering, lewat penyedia. Ada jejak nego transaksinya, segala macam. Lah, ada kecenderungan seenaknya kalau di swakelola itu. Itu salah satunya. Kalau Mamin itu, kalau ini pengalaman ya silangnya. Pengetahuan Pak Udin ini di provinsi apa di Surabaya? Saya di provinsi. Di provinsi itu Mamin itu di bawah dinas apa, Pak? Ya adalah, tapi mungkin nanti session berikutnya saya akan coba. Ini kan dalam saya hari ini itu dalam konteks menunggu. Masih saya menunggu konfirmasi dari OPD. Kalau minggu depan mungkin kalau nggak ada jawaban ya oke kita nggak apa-apa kita sebutkan aja. Oh berarti contoh kasus ini sudah di media sampean sudah tayang. Oh ya kalau di media saya sudah tayang. Upaya di untuk Jatim konfirmasi. Hah? Upaya untuk konfirmasi sudah iyalah sudahlah. Cover budget ya pastilah kita lah. Berarti nggak ada jawaban sama sekali. Nggak, sampai satu OPD itu sampai kita bawa ke inspektorat dan inspektorat menjanjikan mungkin minggu depan itu pun saya nggak tahu apa rekomendasinya. Misalnya seperti itu. Intinya ada sebuah pertanyaan yang ingin dijawab yang harus dijawab oleh OPD. Iya, OPD. Tapi setelah dikonfirmasi, ya nggak ada jawaban. Belum dijawab. Oke Pak Udin. Oke, ternyata paling tidak dari topik hari ini ada e-processing atau e-katalog dan ada contoh kasus pengadaan Mamin yang ketika dikonfirmasi OPD-nya belum memberi jawaban. Ya. Nah, hal ini menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Timur ya. Iyalah. Kalau istilah Surabaya, itu gewer kuping. Ya. Agar apa yang ingin diketahui wartawan ini tentu wartawan ini kan di belakangnya publik masyarakat. Ini harus dijawab. Itu Pak Din. Iya, betul. Sepakat. Sekali lagi saya pesan pada Gubernur Jawa Timur agar UPD yang tertutup untuk utamanya bagi jurnalis diperintahkan untuk memberikan jawaban-jawaban yang diinginkan jurnalis. Karena jurnalis di belakangnya ada masyarakat. Oke, Tretan, semoga
hasil diskusi kita, diskusi ringan, belum masuk ke persoalan-persoalan, tapi Ya. minimal kita ingin memberikan wawasan sedikit yang kita tahu. Apapun yang kita tahu harus kita sampaikan. Siap. Assalamualaikum Tretan, sampai jumpa.